Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, hari ini kita berkumpul pada hari ini untuk mulai pembelajaran ya, materi tentang komponen ekosistem. Baiklah, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini badan kita itu berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketua kelas silakan Mustafa pimpin doa. Maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, saya pimpin berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita hari ini sehat semua ya. Jadi saat kita sehat, maka kemudian kita akan menyenangkan dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian periksa kebersihan kelas kalian ya. Kotoran-kotoran sampah-sampah yang kalian ada di meja-meja bersih ya. Karena kebersihan sebagian daripada iman ya. Jadi tolong dibuang sampahnya ke tempatnya sesuai dengan tempatnya. Sampahnya ada di tempat untuk plastik ya, sampah organik dan juga sampah kertas ya. Jadi taruh sampahnya di tempatnya sesuai dengan sampah golongan masing-masing ya. Selanjutnya untuk hari ini apakah hadir semua anak-anak atau kelas bagaimana? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua, tidak ada masalah ya untuk hadiran ya. Kemudian sebelumnya Ibu akan memberikan video motivasi ya, yang harus kalian pahami sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan perhatikan video ini. Perhatikan terlebih dulu ya. Silakan perhatikan motivasi ini.
ya. Itu adalah sekilas tentang materi kita hari ini ya anak-anak ya. Itu baiklah Nak ya, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Yaitu tujuan kita hari ini adalah menganalisis ya komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian juga tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antar komponen biotik dengan biotik maupun komponen biotik dengan abiotik dalam suatu ekosistem. Kemudian yang kedua adalah menganalisis peranan interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem serta aliran energi yang terjadi. Ya. Jadi kita akan mempelajari materi ini. Ya. Baiklah, itu bertanya ya. Apa sih pengertian ekosistem? Silakan Bella. Ya. Jawab Bu. Ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terisangkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke, terus kemudian kira-kira antara ekosistem itu ada makhluk hidup satu dan yang lainnya ya. Apakah ada keterkaitannya Yuni? Silakan jawab. Mempengaruhi Bu, contohnya air dengan ikan. Tanpa air ikan akan mati pasti Bu. Oke, jadi sekilas seperti itu Nak ya. Jadi Ibu hari ini akan belajar materi tentang ekosistem juga kaitan antara saling komponennya, boleh dari komponen biotik dan juga komponen abiotik ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran ya kegiatan kita, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan temanya masing-masing. Kita akan melaksanakan pretest. Silakan buka link yang sudah dibagikan di handphone kalian masing-masing. Silakan kerjakan link pretestnya yang memberi waktu lebih kurang sekitar 3 menit. Ada 10 soal ya Nak. Silakan kerjakan. Silakan dikerjakan link pretestnya. Google Form yang udah diberikan di HP kalian masing-masing. Google Form, silakan buka Google Formnya. Silakan. Waktu selesai ya. Jadi aktivitas itu akan untuk membuat kalian sebelum pembelajaran dimulai ya. Baiklah, setelah itu anak-anak Ibu akan memberikan suatu permasalahan ya dalam materi ekosistem. Orientasi pada masalah, silakan kalian buka link yang sudah diberikan di HP kalian masing-masing tentang kehancuran ekosistem bawah karang. Silakan kalian buka linknya dan kalian pahami terlebih dahulu masalah yang ada di artikel tersebut. Silakan dibuka linknya. Dan kalian pahami terlebih dahulu.
Baiklah, waktu selesai nah ya. Jadi kalian sudah membaca artikel yang kemudian memberikan handphone kalian masing-masing ya. Nah sebelumnya ya, ini ibu udah membagi kalian dalam kelompok. Kemarin ibu udah dibagi 4 kelompok ya. Ibu minta sekarang kalian menuju kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 1 silakan. 2, 3, 4. Silakan. Untuk kelompok masing-masing. Baiklah, sebelumnya di sini sebelum kita mulai diskusi hari ini, ibu akan perkenalkan ya. Perkenalkan ini Ibu Nita Febria yang akan bantu ibu untuk mengobservasi ya, pekerjaan tugas kelompok kalian. Itu akan nilai mulai dari tanggung jawab kalian, disiplin kalian ya, dan juga disiplin tanggung jawab, kemudian juga rasa ingin tahu ya. Itu akan nilai oleh observer Ibu Nita Febria ya. Ibu Nita Febria akan membantu ibu menilai kegiatan kalian selama diskusi kelompok ini. Ibu Nita Febria, silakan. Baiklah anak-anak, ini kalian ibu akan bagikan scan barcode ya. Silakan scan terlebih dahulu. Ini ada scan barcode untuk modul untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran ya. Silakan kalian scan barcode terlebih dahulu. Silakan scan dulu nak. Silakan scan dulu. Scan barcode. Kelompok 1 mana ya? 2, 3, 4. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1. 1, kelompok 2. Ini Bu. Semua ya. Kelompok 3. Ini Bu. Baiklah, kita akan mengerjakan LKPD yang membagikan per kelompok. LKPD-nya ibu kasih waktu lebih kurang 20 menit untuk kalian diskusi ya. Nanti kita akan presentasi. Kalian kerjakan nak. Ibu berikan waktu lebih kurang 20 menit dari sekarang. Silakan kerjakan. Anak-anak, itu LKPD dan juga modul belajar scan barcode dari Ubatas. Sekarang kalian pahami modul tersebut, kalian pahami, pelajari, kemudian kalian isikan di LKPD masing-masing. Silakan kerjakan dari sekarang. Kita langsung lebih kurang 20 menit.
kalian diskusi. Kemudian juga kalian mencari jawaban di modul yang diberikan dengan scan barcode yang diberikan. Silakan. Itu ada 5 soal ya. Jadi kalian itu diperintahkan mencari jawaban dari artikel yang diberikan. Silakan kalian cari jawabannya dan kalian buka modul scan barcode yang diberikan ya. Silakan kalian berdiskusi. Diminta banget tolong kerjasamanya ya. Jadi kalian nilai oleh observer ibu minta mulai dari rasa tanggung jawabnya, keaktifannya ya, dan juga kedisiplinannya ya. Keaktifannya jadi minta tolong berkelompok itu semua kerjasama, tidak ada yang tidak bekerja sama ya, karena akan nilai. Kemudian juga disiplin juga akan nilai ya, karena yang memberikan waktu lebih kurang 20 menit. Jadi kalau 20 menit tapi tidak disiplin ya, kedisiplinan ya, dan juga rasa tanggung jawabnya ya. Jadi semua siswa dalam kelompok itu harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan ya soal-soal yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan. Saya kalian pahami? Jika kira-kira ada yang kalian kurang pahami, boleh tanyakan kembali kepada Ibu Ria ya. Silakan. Aktifan dinilai, rasa tanggung jawab dinilai ya. Dan juga kedisiplinan waktunya. Mohon kerjasama kelompoknya. Kerjasamanya karena kalian dinilai oleh tim proses mulai dari keaktifannya dan juga ke keaktifannya disiplinnya ya. Disiplin itu lebih kurang 20 menit ya. Ya selesai lebih kurang dari 20 menit. Kerjakan ya. Mohon kerjasama kelompoknya semuanya berdiskusi dengan baik ya. Dan mencari solusi jawaban permasalahan dari artikel yang Ibu berikan. Tolong kerjasamanya tiap kelompok. Bisa ya? Semuanya?
Kerjakan hasil diskusi. Silakan kerjasama ya, Wibi. Contohnya, silakan kerjakan sebisanya. Ya. Sebisanya kalian kerjasama menyelesaikan APD playground. Silakan Yumi kerjasamanya ya. Bila dia ya, untuk menjawab soal yang ada yang penting. Ya, kalian silakan bekerja sama, diskusi, berkelompok ya. Diskusi, ada jawabannya, ini kita tolong banget, kita aktifkannya dan rasa tanggung jawabnya, karena itu akan dinilai oleh server di Bonita Febri ya. Mulai dari rasa tanggung jawabnya, keaktifannya, kedisiplinannya. Tuh, silakan kalian jawab ya dari artikel yang saya berikan. Kita menjawab soal, kalian cari jawabannya dengan bantuan scan barcode yang saya berikan ya. Nah, itu lebih kurang 20 menit ya. Silakan kerjakan. Waktu kita diskusi cukup lama ya Nak ya, jadi kalian silakan diskusikan yang benar ya untuk mencari jawaban dari permasalahan artikel yang telah diberikan pada kalian tadi ya. Siswa salah satu tersebut dengan baik dan benar dan juga mencari solusi dari permasalahan artikel yang telah diberikan tadi ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
jawabannya Dimas ya? Sudah, Bu. Jawabnya sejelas mungkin ya. Dan nanti kita presentasikan bisa dengan benar-benar ya. Dan juga jelas kalian menjelaskannya. Boleh juga kalian sembari baca modul scan barcode ya, biar kita menambahkan jawaban dari yang ada di KPD gitu ya. Silakan. Dari jawabannya yang benar ya, sudah beres semua? Sudah. Sembari kalian ini waktu masih panjang boleh kalian baca lagi ya untuk menambahkan jawaban yang ada di artikel ya. Soal saya di artikel kalian boleh baca modul yang udah ibu berikan scan barcode ya. Silakan dibaca. Dukungan besok dia benci sih. Sudah semuanya? Semua? Udah diberi penjelasannya dari jawaban soal saya. Jadi kita kalian jawab yang benar itu sesuai dengan kalian analisis ya set masalah tersebut ya, dibantu dengan modul bakti yang sudah diberikan ya. Jangan yang baik kita akan anak-anak waktunya tinggal lebih kurang 10 menit lagi ya nak. Diskusinya silakan 10 menit lagi, silakan kalian sempurnakan jawaban yang ada di LKPD tersebut ya. Karena itu ibu akan nilai ya. Ibu akan nilai dari LKPD-nya ya, dan juga nilai dari aktivitasnya ya, dan juga nilai dari keterampilannya ya. Begitu. Nah, presentasi juga akan dinilai mulai dari cara kalian berbicara, artikulasinya ya, itu akan dinilai, intonasinya juga akan dinilai ya. Itu adalah diakseptor ibu dia ya. Kita pilih ya. Sempurnakan jawaban yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, soal itu A, B, C, D, E. Silakan kalian cari jawaban yang tepat, juga penjelasannya, agar nanti saat presentasi kalian bisa mempresentasikan jawaban dengan sempurna dan juga jelas ya. Kita membangun kerjasamanya antar kelompok ya. Yang ada yang tidak bekerja, semuanya berani mengungkapkan gagasan dan juga ide, mencari jawaban dari LKPD yang telah ibu berikan ya. Pahami artikel tersebut, kalian pahami, kalian baca-baca kembali dengan baik ya, seperti itu. Oke, lebih kurang tinggal kembali lagi kalian diskusikan jawabannya ya.
kalian jelaskan, analisis ya dari soal-soal ekosistem bawah karang itu ya, artikel yang udah diberikan, kalian analisis cari jawabannya dengan baik ya. Dan minta banget kerjasamanya kalian semua dinilai ya, mulai dari KPPD gue nilai ya, kemudian juga kerjasama kalian ya. Dan juga nanti presentasi itu ibu akan nilai juga bagaimana cara kalian presentasikan tugas ya. Kemudian juga mulai dari artikulasinya, intonasi suaranya itu akan dinilai. Jadi gue mohon banget kerjasamanya saat tampil nanti kalian bisa memberikan jawaban LKPD yang terbaik ya, dan penjelasan yang terbaik juga. Silakan kuasai jawaban daripada LKPD ya, Naya. Karena nanti kita akan presentasi, itu ibu akan ambil nilai juga ya, tidak hanya dari nilai LKPD saja, tapi juga dari presentasi kalian itu akan nilai bagaimana cara kalian presentasikan tugas ya, dan juga cara kalian suara kalian ya saat presentasi, dan juga intonasi suara kalian itu akan nilai, artikulasi juga ada nilai. Jadi per kelompok pasti ada nilai. Siap, Bu. Waktu lebih kurang diskusi tinggal 5 menit lagi ya. Ya, Bu. 5 menit lagi kita akan masuki presentasi. Kalian akan presentasikan ya jawaban dari LKPD kelompok kalian masing-masing. Silakan persiapkan dulu ya jawabannya. Nah, waktu kita tinggal 5 menit lagi untuk diskusi kelompok.
dari jawabannya, lalu kita akan presentasi. Ya, silakan. Iya, bertanggung. Tulis di sini banyak ini. Bertemu di jalan Jarak dikit di mana? Nah ya, waktu diskusi kita selesai ya. Setelah ini selesai kita diskusi. Sekarang waktunya kita mempresentasikan ya hasil diskusi kalian kepada kalian ke depan ya. Baiklah, yang persilakan maju terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Silakan maju, silakan kelompok 1 mempresentasikan tugas yang kalian kerjakan ke depan. Silakan. Kelompok 1 maju. Ya, 1, 2, 3 silakan dimulai. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu ada, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Nasari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Lamari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa. Untuk hasil analisis dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Desi Wulandari. Baik, soal yang pertama yaitu analisis permasalahan yang terjadi di Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas. Jawabannya yaitu kehancuran ekosistem Bawah Karaeng. Soal yang kedua yaitu analisislah penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Jawabannya yaitu laju Gunung Bawah Karaeng, di mana yang dahulu ketinggian Gunung Bawah Karaeng mencapai 2.830 mdpl. Dengan area persawahan dan pertanamnya sekarang telah mencapai 1.300 mdpl. Bagaimanakah dampak dari permasalahan yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan di Gunung Bawah Karaeng? Sangat berpotensi mengancam kelestarian dari berbagai satwa tersebut.
Terdapat keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan harus segera diselesaikan dengan cara penjilat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan. D. Bagaimanakah hubungan keterkaitan antara faktor biotik dengan biotik maupun faktor biotik dengan abiotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas? Jawabannya, hubungan atau keterkaitan antara 1. Faktor abiotik dengan biotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas antara air dan mata. B. Faktor biotik dengan biotik sebagai contoh capung dengan kodok, kadal, dan bumi. Yang E. Buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Ekosistem bawah Karaeng yang hampir mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan kelompok-kelompok ekosistem vegetasi bawah Karaeng terbuka akan memberi dampak pada rantai ekosistem di dalam. Nah, jadi teman-teman, dari yang sudah kami jelaskan, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan dari kelompok lain, kelompok ini silakan apakah ada sanggahan untuk jawaban dari LKPD kelompok 1 untuk setiap permasalahannya. Silakan kalau ada sanggahan atau tambahan untuk jawaban silakan. Untuk kelompok 2 atau kelompok 3 silakan. Ada? Silakan. Untuk kelompok 2 ada sanggahan? Apakah ada tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Cukup? Dari kelompok 2 cukup. Kelompok 3 apakah kalian ada sanggahan untuk jawaban daripada kelompok 1? Silakan. Jika ada tambahan atau mencoba menambah jawaban dari kelompok 1, silakan dari kelompok 3. Apakah ada tanggapan lagi? Silakan. Jadi jika tidak ada sanggahan, sebelum kami menutup presentasi dari kami, izinkan kami dari kelompok reptilia menampilkan semboyan kita ya. Oke, silakan. Siapa kita? Reptilia. Siapa kita? Reptilia. Reptilia. Bersama menuju kesuksesan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan jika memang tidak ada, kembali ke tempat. Kita untuk kelompok 1. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu-satu kembali ke tempat kursi masing-masing. Silakan. Oke, untuk selanjutnya ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya, Reptilia telah mempresentasikan tugas institusi kelompoknya di depan ya dengan baik dan juga benar ya. Jadi semuanya sudah jelaskan. Jadi jawaban permasalahan yang ada di artikel yang diberikan di LKPD-nya. Jadi soal dijawab semua dengan baik dan benar dari kelompok 1. Selanjutnya, Ibu minta tolong datang maju ke depan. Untuk kelompok 2 silakan mempresentasikan tugas diskusi kelompoknya ke depan kelas. Silakan. Jangan lupa saat diskusi, presentasi semua dinilai ya. Karena akan dinilai dari intonasinya, artikulasi suaranya itu akan dinilai. Silakan diperhatikan. Baik. Bertemu di jalan dengan teman, sahabat lama berjumpa kembali. Kami berdiri di hadapan kalian untuk membawakan presentasi. Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yaitu kelompok mamalia. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi analisis permasalahan yang terjadi di Gunung Bawah Karaeng berdasarkan artikel di atas. Ya, silakan. Materi yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Silakan. Permasalahan yang terjadi di Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas. Jawabannya, kehancuran ekosistem Bayang Karaeng. Materi selanjutnya akan Selanjutnya, analisislah penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Jawabannya, dampak dari masalah yang Jawabannya, lalu
Laju kerusakan hutan cepat di ekosistem Gunung Bawah Karaeng, di mana yang dahulu ketinggian Gunung Bawah Karaeng mencapai 2.830 mdpl dengan area persawahan dan perkebunan sekarang telah mencapai ketinggian 1.300 mdpl. Berikutnya silakan. Bagaimanakah hubungan atau keterkaitan antara faktor biotik dengan biotik maupun faktor biotik dengan abiotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas? Jawabannya, faktor abiotik dengan biotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian di atas. Air dengan capur semakin baik, kondisi air bawah makin jernih, suatu perairan capur yang ditemukan semakin beragam. Sebaliknya, sumber air yang sering digunakan untuk keperluan sehari-hari tempat pembuangan pestisida atau herbisida capur hanya sedikit ditemukan. Dan iklim dengan burungnya itu, di mana iklim akan mempengaruhi musim juga mengubah perilaku burung yang bermigrasi. Faktor biotik dengan biotik sebagai contoh capung dengan kadal, dengan kodok, kadal burung. Saat capung lenyap, sudah pasti ekosistem tak akan seimbang lagi. Capung hilang menyebabkan hilangnya salah satu sumber pakan ikan, kodok, kadal, dan burung. Buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Ekosistem bawah karang yang hampir mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan komponen-komponen ekosistemnya. Vegetasi bawah karang terbuka akan memberi dampak pada rantai ekosistem di dalamnya. Cukup ya. Baiklah, kalau udah silakan lanjutkan tanggapan dari kelompok 1 dan 3, silakan. Silakan instruksi silakan. Ini dari kelompok 1 silakan berdiri sebutkan namanya dan dari kelompoknya berikan sanggahan. Izin memperkenalkan diri, saya Bella Maulidia dari kelompok 1 Reptilia. Ya, silakan. Sebelumnya dari poin E, ekosistem bawah karang yang hampir mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan komponen-komponen ekosistem. Bisa nggak tolong sebutkan bagaimana caranya untuk kembali melestarikan komponen-komponen ekosistemnya? Yang ada di bawah. Cara-caranya bagaimana? Kira-kira Pak? Silakan Ibu berikan sanggahan tadi. Ibu berikan waktu untuk kelompok 2 mencari jawaban ya dari sanggahan atau tanggapan dari kelompok 1. Silakan. Diskusinya sebentar. Silakan. Panas. Panas. Ini apa gunanya? Ya, oke. Ini silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Bella Maulidia dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 menjawab persoalan yang diberikan oleh Bella Maulidia. Silakan. Jawaban dari ekosistem bawah karang yang mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan komponen-komponen ekosistem. Izin menjawab, cara melestarikan komponen-komponen ekosistemnya dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan tidak mengunduli hutan secara sembarangan. Instruksi lagi Kak. Ya. Kalau misalkan suatu ekosistem udah rusak, gimana cara untuk mengembalikannya lagi agar bagus lagi gitu ekosistemnya? Silakan instruksi.
Silakan diberikan waktu untuk kembali menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Bella Maulidia. Silakan. Tutup sih. Untuk kelompok ini ada jawabannya, nanti Ibu bantu menjawab. Silakan. Bagaimana? Bagaimana Bella Maulidia? Bagaimana cara untuk mengembalikan kembali ekosistem yang telah rusak? Iya, silakan. Melalui menanam tumbuh-tumbuhan hijau Iya. Iya. vegetasi terbuka akan memberi dampak pada rantai ekosistem di dalamnya yang bersumber dari tumbuhan dan satwa lain. Oke, boleh ya, jawabannya bagus ya. Aku tahu untuk kelompok kedua ya. Jadi Bella, jadi sebenarnya untuk menjaga ya daripada konsep ekosistem tidak hanya dari manusia yang saja ya, tapi juga dari kesadaran manusia itu sendiri ya. Ya, Cuma Bu. misalnya dengan cara penghijauan, dan juga penanaman kembali, dan juga menjaga hutan dari penggundulan liar ya, penanaman liar itu adalah upaya-upayanya ya. Ini kita akan bahas di materi berikutnya. Oke, jelas ya dari kelompok 2 ya. Oke, tidak ada saran kembali dari kelompok lain untuk kelompok 2. Cukup? Oke, silakan itu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami meminta maaf, dan jika ada lebihnya tolong diserahkan kembali karena kami orang ikhlas. Baik kami tutup. Nun wa qala min wa la yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Baik ya. Bagus sekali kelompok 2 mempresentasikan tugas KPD-nya dan juga bisa menjawab sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 1 ya. Oke, kelompok terakhir silakan kelompok 3, kelompok Atos untuk mempresentasikan tugas KPD-nya maju ke depan. Silakan. Ya, silakan dimulai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindi Wulandari dari kelompok 3, kelompok Apes. Berdirinya saya di sini akan membawakan presentasi diskusi yang sudah kami diskusikan tadi. Ya, silakan. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan kami memulai presentasi. Oke, silakan. Kita presentasikan tugas kelompoknya, silakan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di samping saya ada, Saya perkenalkan, nama saya Adila Promita dari kelompok 3. Nama saya Wibi Tianto Wicaksono dari kelompok 3. Nama saya Dimas Abel Fernando dari kelompok 3. nama saya Kolumisa Sipa dari kelompok 3. Baik, di sini teman-teman saya juga akan membacakan apa yang sudah didiskusikan kami tadi. Silakan, mulai. Pertanyaan yang pertama, analisislah permasalahan yang terjadi di Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas. Kehancuran ekosistem Bawah Karaeng. Baik, saya akan membacakan pertanyaan nomor 2. Analisislah penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Ya. Laju kerusakan hutan cepat di ekosistem Gunung Bawah Karaeng, di mana dahulu ketinggian Gunung Bawah Karaeng mencapai 2.830 mPDL dengan area persawahan dan perkebunan. Sekarang telah mencapai ketinggian 1.300 mPDL. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 3.
Bagaimanakah dampak dari permasalahan yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan di Gunung Bawah Karaeng? Jawabannya adalah dampak dari permasalahan yang terjadi adalah sangat macam dari berbagai satwa tersebut. Terhadap keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan harus diselesaikan dengan cara penggiat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Bagaimana hubungan keterkaitan antara faktor biotik dengan biotik maupun faktor biotik dengan abiotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas? Faktor abiotik dengan biotik di kawasan Gunung Bawah Karaeng berdasarkan uraian artikel di atas antara air dengan sabun. Faktor biotik dengan biotik sebagai contoh capu dengan kodok untuk radang dan bulu. Capu hilang menyebabkan hilangnya salah satu faktor isian kodok dan bulu. Terakhir, buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Ekosistem bawah Karaeng yang hampir mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan komponen-komponen ekosistemnya. Vegetasi bawah Karaeng terbuka akan memberi dampak pada rantai ekosistem di dalamnya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, silakan dari kelompok 1 dan 2 untuk menyanggah atau memberikan tanggapan dari hasil presentasi jawaban kelompok 3 atau kelompok apa? Silakan. Silakan kelompok Diza, silakan. Perkenalkan terlebih dahulu namanya dan juga kelompok berapa, silakan. Nama saya Diza Zarotolaras dari kelompok 2 yaitu Mamalia. Ya, silakan. Berdasarkan jawaban poin C, dampak dari masalah yang terjadi adalah sangat berpotensi mengancam kelestarian dari berbagai satwa tersebut terhadap keanekaragaman hayati, dan solusi yang tepat untuk permasalahan harus segera diselesaikan dengan cara para penggiat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Pertanyaannya, upaya apa yang dilakukan para penggiat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan? Melalui dengan cara apa? Ya, silakan, Nak. Silakan kalian diskusikan jawaban atau mencoba mendiskusikan jawaban daripada pertanyaan kelompok Giza atau kelompok 2 ya, kelompok Mamalia. Silakan. Silakan. Pertanyaannya, cara upaya para penggiat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan melalui apa? Ya, silakan. Bagaimana cara penggiat konservasi membantu? Silakan cari jawabannya. Sudah, silakan. Baik. Oke, silakan jawab untuk kelompok 3 mencoba menjawab daripada persoalan yang diberikan oleh kelompok 2 atau kelompok Mamalia. Silakan. Kelompok 3 apa? Silakan. Baik. Baik, ingin menjawab dari pertanyaan kelompok 2, jawabannya itu kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Kemudian apalagi yang tadi ditanyakan oleh si Diza tadi, seperti apa jawabannya? Tentang penggiat konservasi ya Diza ya? Oke, silakan. Ada tambahan jawaban dari kelompok 1? Silakan nih. Ya, silakan. Ya, silakan. Menurut saya upaya konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Jadi ini melakukan upaya pencegahan. Pencegahannya itu
kita tuh kayak melarang orang-orang untuk menebang pohon sembarangan, contohnya begitu. Dan perbaikannya itu kita untuk menanam pohon kembali gitu, ya itu reboisasi ya Bu ya. Jadi menurut saya upaya konservasinya ya itu tadi. Jadi ini bukan suatu permasalahan. Oke, itu jawabannya dari kelompok Bella ya. Kita kan untuk kelompok Bella Maria satu dari kelompok Bastia dan juga jawaban dari kelompok Akos ya. Ini mau tengahkan, Ibu akan memberikan kesimpulannya. Jadi seperti ini ya. Bagaimana sih sebenarnya penggiat konservasi itu? Jadi ya, penggiat konservasi itu ada suatu kumpulan orang-orang yang memang merelakan hidupnya untuk melestarikan lingkungan hidupnya, misalkan dari hutan-hutannya, penggiat konservasi hutan misalkan ya, Taman Nasional Kebayoran Selatan misalkan ya, ada konservasi. Jadi mereka itu memang ada perkumpulannya, mereka itu sudah membuat musyawarah, membuat keputusan, pendapat, mereka membuat suatu jadwal di mana mereka akan konservasi hutan, menjaga kelestarian hutan tadi ya. Misalkan bagaimana hutan itu tidak ada yang merusaknya, mereka buat daerah-daerah hutan itu terjaga dari orang-orang yang akan merusak ya. Jadi mereka memang ada waktu-waktunya, mereka itu setiap hari ada jadwal mereka konservasi hutan, memang mereka menjaga sehingga setiap harinya tidak ada orang-orang luar yang berusaha merusak hutan dengan cara menjaga hutan secara liar segala macam ya. Itu memang tidak ada, mereka berkumpul dan mereka membuat suatu perkumpulan dan juga suatu jadwal khusus menjaga lingkungan tersebut seperti itu. Jadi jelas jawaban dari Bella benar ya. Jadi jelas ya, penggiat konservasi itu mereka buat sesuatu sendiri untuk menjaga hutan tersebut ya. Bahkan dari tangan-tangan manusia yang tidak baik ya. Jadi memang seperti itu, mereka itu udah ada perkumpulannya. Dan tentunya Indonesia juga punya hukum-hukum ya untuk menjaga kelestarian hutan ya. Karena ada illegal logging, jika dia menebang hutan secara liar, tentunya ada hukumannya. Jadi manusia-manusia tidak sembarangan merusak hutan, apalagi itu hutan yang sudah dijaga oleh pemerintah ya. Dan mereka membuat suatu konservasi hutan. Jelas ya? Oke, bagus ya untuk jawaban daripada kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Jawabannya benar ya. Ibu udah nilai, yang juga Ibu Nita ada nilai, mulai dari kalian intonasi suara kalian ya, dan juga cara kalian menjawab sangat baik ya. Silakan ditutup untuk kelompok 3, silakan. Baik, kami tutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Nun wal qalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kelompok 3. Baiklah, perhatikan anak ya. Alhamdulillah ya, tadi udah 3 kelompok mempresentasikan ya dari tugas LKPD yang telah Ibu berikan ya. Kelompok 1 sudah bagus ya, mereka menjelaskan kemudian juga jawaban daripada LKPD ya, dan baik dan benar ya. Kelompok 1 ada kelompok reptilia, kelompok 2 itu adalah kelompok mamalia, juga udah bagus menjelaskan ya. Dan juga kelompok 3 kelompok Aquas sudah jelas ya. Jadi Ibu rasa 3 kelompok ini sudah bisa mencari apa sih permasalahan dari acara tersebut ya. Kemudian juga kalian sudah bisa mencari solusi apa daripada permasalahan tersebut ya. Dan juga kalian juga bisa menyimpulkan bagaimanakah cara menjaga kelestarian pada ekosistem bawah karang tersebut ya. Jadi intinya hari ini Ibu rasa kalian semua bisa menguasai materi tentang materi komponen-komponen ekosistem ya. Baiklah, coba perhatikan sebelum kita Ibu menjelaskan, kira-kira apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan kita punya hari ini, kira-kira anak-anak? Apa kesimpulan kita belajar hari ini? Tangannya silakan. Apa sih kesimpulan kita belajar hari ini? Silakan Ibu minta tunjuk tangan. Pertanyaannya, silakan Bella, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Bella? Kesimpulan kita dapat mengetahui apa itu ekosistem, yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, coba perhatikan ya. Jadi ya, kita hari ini mempelajari tentang komponen ekosistem. Ya, ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik ya yang ada pada makhluk hidup, di mana adanya komponen biotik atau komponen hidup. Contohnya ada makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan juga komponen abiotik, komponen tak hidup, itu ada air, kemudian juga ada yang namanya udara, ada yang namanya tanah ya. Saling mempengaruhi
mempengaruhi antar komponen yang lain. Antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi. Jelas ya? Itu penjelasan daripada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, apakah ada lagi tambahan dari atau kalian masih kurang paham tentang materi? Silakan tulis tangannya. Silakan. Saya Bu. Ya silakan Bella. Bu, jadi yang sudah dijelaskan tentang ekosistem, apa yang terjadi sih Bu jika di bumi ini ekosistemnya rusak? Jadi apa dampak negatifnya Bu? Oh, jika ekosistem rusak tentunya akan merusak kehidupan yang lain ya. Kehidupan hidup yang lain itu jelas. Atau kehidupan ekosistem yang lain ya. Baiklah sebelumnya jika udah jelas itu kalau dia rusak semua yang jelas ya. Sekarang yang minta sekarang kembali ke posisi masing-masing, kita akan mengisi Google Form tentang refleksi dari kita hari ini. Kembali ke posisi masing-masing, silakan. Isi Google Form terlebih dahulu, silakan. Isi Google Form pelajaran kita hari ini. Itu masih hidup loh ya. Kita hari ini. Silakan. Silakan kalian buka di Google Form yang udah diberikan di HP kalian masing-masing. Silakan kalian isikan terkait perasaan kalian pada pembelajaran hari ini. Silakan dibuka, kerjakan di Google Form yang diberikan di HP kalian masing-masing. Silakan kerjakan. Ini Google Form yang telah diberikan. Silakan kerjakan. Waktu diberikan waktu lebih kurang 5 menit dari sekarang.
selesai anak-anak ya. Kembali Ibu ingatkan kembali ini ya, jadi agar kalian paham bahwa ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Di mana ekosistem berasal dari dua bahasa ya, itu ekos dan juga logos ya. Ekos artinya rumah, hidup, logos artinya hidup. Ya, ekosistem tadi dibilang memiliki dua komponen ya, komponen biotik dan juga komponen abiotik ya. Komponen biotik komponen hidup ya. Itu adalah di mana organisme seperti manusia dan tumbuhan itu dia berinteraksi dengan komponen yang lainnya atau komponen hidup ya, dan juga komponen faktor abiotik komponen tidak hidup ya. Jadi contohnya adalah air, kemudian tanah, suhu, cahaya, udara, tekanan udara, fotografi dan juga ya. Jadi itulah yang harus kalian pahami tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Pahami, kemudian juga misalkan ada tambahan atau yang kurang paham, kalian boleh bertanya. Perhatikan ya sebentar. Di sini bisa kamu lihat sebentar ya, ada faktor abiotik ya, lihat ada tanah ya, juga air ya, ada matahari, juga ada apa? Ada gambar salju ya, itu ya. Jadi itu intinya. Jadi kita ekosistem, faktor biotik ya, faktor biotik ada makhluk hidup, faktor non abiotik ya, faktor abiotik faktor tak hidup. Ya, saling berinteraksi seperti kita manusia dan faktor biotik yang berinteraksi dengan air, dengan minuman. Tanpa air maka akan mati ya. Hewan tanpa air juga akan mati, sama seperti manusia tanpa cahaya matahari tidak ada proses fotosintesis ya. Jadi kalian harus paham tentang pembelajaran hari ini, dan Ibu mohon hari ini semoga bisa bermanfaat. Silakan jika ada tanggapan dari yang lain atau masih kurang paham boleh berbicara atau bertanya, silakan. Ya silakan. Ternyata belajar tentang komponen ekosistem itu menyenangkan ya, Bu? Ya, sangat menyenangkan ya anak-anaknya. Menyenangkan. Dan tentunya sangat bermanfaat. Itu kalian bisa mengambil intisari dari materi hari ini. Itu kata Fitria ya, bahwa kita hari ini mempelajari ekosistem, dan tentunya dari ekosistem ini kalian tahu ya bagaimana cara melestarikan ekosistem tersebut agar tidak rusak, seperti ekosistem atau seperti artikel yang telah diberikan tadi ya. Kemudian juga di sini perhatikan sebelum kita nanti masuk ke materi berikutnya, itu kita akan membahas tentang rantai makanan juga jaring-jaring makanan ya. Jadi ekosistem itu punya beberapa materi selain daripada materi ekosistem, tapi juga ada materi tentang rantai makanan dan juga jaring makanan ya. Ibu rasa hari ini kalian udah paham dan udah mengerti ya, udah mengerti apa alur daripada kesimpulan daripada pembelajaran hari ini ya. Intinya sekali lagi coba Ibu minta penguatan sekali lagi, kembali Ibu minta tolong si Yuni coba kamu sebutkan apa hasil penelitian hari ini, silakan Yuni. Ulangi apa hasil penelitian hari ini Yuni. Silakan Yuni, apa kesimpulannya? Silakan Yuni. Kurang paham Yuni, apa tadi ulangi? Silakan Bella, apa ulangi Bella? Kesimpulannya yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya Ya, tak terisahkan, Bu. tak terpisahkan ya. Dan juga saling antar komponennya saling berkaitan ya. Tolong ya kalian belajar kembali, dan saya rasa kalian bisa memahami ya, memahami materi pelajaran hari ini dengan baik dan benar ya. Ibu rasa kalian semua adalah siswa yang cerdas ya, siswa yang cerdas, dan tentunya bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa nanti berikutnya kita akan belajar tentang materi rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Dan alhamdulillah hari ini Ibu udah menilai kalian ya, menilai dari kegiatan kalian, dari kegiatan KPD kalian, dan juga dari kegiatan aktivitas selama presentasi dan juga selama diskusi yang dibantu oleh Ibu Nita sebagai observer ya. Ibu Nita sudah membantu, terima kasih pada Ibu Nita ya. Jadi saya ucapkan kepada Ibu Nita karena sudah bantu Ibu Lia ya untuk membantu penilaian ya, mulai dari penilaian kegiatan diskusi ya, tadi aktivitas, dan juga kegiatan presentasi yang tadi akan dinilai juga ya. Jadi 3 nilai itu akan diambil nilainya. Alhamdulillah Ibu rasa kalian sudah
cerdas ya, dan kalian sudah mampu menganalisis ya adanya hubungan antar komponen ekosistem, mulai dari komponen biotik dan juga komponen abiotik ya. Baiklah, sebelum kita tutup ya pembelajaran hari ini, yuk kita rapikan dulu meja presentasinya. Baca terlebih dahulu meja kursinya, silakan masukkan buku-bukunya ya, buku-buku yang rapi sebelum kita pulang ya. Rapikan terlebih dahulu, silakan rapikan terlebih dahulu. Ibu akan meriksa kerapian dulu ya sebelum kita pulang. Jangan lupa, jangan sampai ada ketinggalan barang ya, Nek. Ada ketinggalan barangnya, kasih buku-bukunya, masukkan semua buku-bukunya ke dalam tas ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kita terlebih dahulu. Rapikan. Ya, rapikan. Kalau udah rapi, kembali ibu ingatkan, coba periksa lagi sapa-sapa yang ada di meja kalian. Sekali lagi, bisa dulu sapa-sapanya kembali. Ya, tadi ibu udah terima ya hasil dari refleksi kalian yang hari ini. Terima kasih anak-anak semua. Ibu rasa kalian sudah senang hari ini ya. Refleksinya udah kalian isi, Google udah kalian isi ya. Di situ ibu bisa mengambil kesimpulan dan juga untuk perbaikan ibu cara pembelajaran ya. Refleksi sudah kalian isi, dan nanti kita akan kembali ke pertemuan berikutnya juga seperti itu ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini barokah ya, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan juga berkah untuk kita semua, dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu minta, amin, amin ya rabbal alamin anak-anak ya. Ibu minta silakan ketua kelas kembali pimpin doa, maju ke depan. Silakan Mustafa maju ke depan. Silakan kita pimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pendidikan kita hari ini. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baca dalam hati, mulai. Doa selesai. Ya, silakan kembali ke tempatnya Mustafa. Terima kasih atas Mustafa atas mimpin doanya. Sebelumnya Ibu kembali memberikan semangat ya. Kalian harus semangat belajar ya. Belajar sebagai bentuk manfaat kalian ya. Ada seorang siswi yang memberikan rasa juga semangat belajar, jangan pernah berhenti menjadi seorang siswa yang cerdas ya, jadi seorang siswa yang lemah ya, jangan sampai jadi siswa yang lemah. Nggak belajar, kamu harus belajar dengan cerdas ya, harus keluar dan juga mengambil pembelajaran ya. Biar lebih semangat, aku minta Mustafa pimpin sebentar untuk menyanyikan lagu-lagu Pancasila. Baik teman-teman semua, biar kita lebih semangat lagi, kita diharapkan untuk menyanyi lagu bersama-sama lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku
kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan kembali pada pertemuan berikutnya. Silakan pulang. Ke sana, silakan.